Halo, selamat malam Bu Ratna dan juga teman-teman. Kami dari kelompok Semangka atau kelompok 8 ingin mempresentasikan pada analisis study case pertama kami. Mungkin sebelumnya kami juga ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Mungkin untuk saya sendiri, nama saya adalah Muhammad Tasya Denova. Saya Muhammad Firdaus Abdul Ghani. Saya Izyan Rafan Maulana. Saya Nya Zakil Furqon. Saya Mizi Fikri Asbili. Next. Case 1, Smart Waste Collection Scheduling. For the background, city waste collection trucks often follow fixed routes and schedules. Sometimes bin overflow before collection, while in other areas, bins are collected half empty, leading to inefficiency. Smart bins with sensors can report fill levels in real time. And problem statement, bin levels, truck capacity, distance and route optimization, time constraint, and full capacity. And for the goals, is develop a system that dynamically determines the most efficient waste collection routes and schedule to reduce operational costs and environmental impact. Next. Mungkin untuk yang selanjutnya adalah decomposition. Decomposition adalah memecah masalah besar optimalisasi rute truk sampah menjadi sub masalah yang lebih kecil dan terkelola. Mungkin yang pertama itu ada terbagi-bagi juga. Jadi ada yang pertama manajemen data input atau sensor, yang kedua itu kriteria prioritas filtering, yang ketiga itu manajemen armada truk, yang keempat itu optimasi rute atau navigation, yang ketiga itu ada kriteria prioritas filtering. Mungkin untuk yang manajemen data input itu adalah gimana sistem menerima data dari ratusan sensor secara real time. Terus yang kedua itu juga data apa saja yang dikirim. Terus mungkin untuk kriteria kriteria prioritas, yang pertama itu ada menentukan ambang batas atau threshold kapan sebuah tempat sampah harus diangkut. Dalam kasus ini, kita juga menetapkan level lebih dari 80% sebagai kondisi kritis. Mungkin untuk yang manajemen armada yaitu melacak kapasitas muatan truk, dan yang kedua itu ada menghitung konsumsi bahan bakar. Terus yang ketiga itu atau optimasi rute. Yang keempat itu ada optimasi rute. Yang pertama itu menentukan urutan pengambilan sampah, dan yang kedua itu menghitung jarak antara posisi truk saat ini dengan semua keadaan titik kritis. Yang kelima itu ada kriteria prioritas, yaitu menentukan kapan truk harus berhenti untuk mengambil sampah dan juga kembali ke TPA. Next. Ya, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Abdul Ghani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pattern recognition, yaitu tentang pengenalan pola. Di sini ada pola. Pola itu dipecah menjadi dua, yaitu ada pola repetisi atau looping. Yang kedua ada pola kondisional. Yang pertama, pola repetisi. Pola ini mencakup tindakan yang dilakukan oleh sistem secara berulang terhadap sekumpulan data hingga tujuan tercapai. Yang kedua ada pola kondisional. Pola ini mencakup logika jika maka yang digunakan sistem untuk mengambil keputusan cerdas berdasarkan data yang diterima. Selanjutnya ada pola repetisi looping, itu terpecah menjadi tiga lagi, scanning looping, nearest neighbor loop, main operation loop. Yaitu yang pertama ada scanning loop, yaitu sistem melakukan pola pengulangan untuk membaca data dari setiap tempat sampah terdaftar di database kota dari bulan 1 sampai bin N, dari keterusan. Tanpa pola repetisi ini, sistem tidak akan bisa memetakan kondisi kepenuhan sampah secara menyeluruh di seluruh wilayah. Selanjutnya ada nearest neighbor loop, yaitu saat truk berada di sebuah titik, sistem melakukan pengulangan perhitungan jarak terhadap semua kandidat tempat sampah yang ada dalam daftar prioritas. Pola ini dilakukan berulang kali. Setiap kali suatu tempat sampah selesai diangkut guna memastikan truk selalu menuju ke titik terdekat berikutnya. Selanjutnya ada main operational loop. Terdapat pola repetisi besar dalam aktivasi loop, seperti yang pertama yaitu berangkat, ambil sampah, cek kapasitas, dan seterusnya. Next. Mungkin untuk pattern recognition atau pengenalan pola, tadi kan juga udah dijelasin juga sama Gani. Mungkin untuk pola yang kedua itu ada conditional, if else. Dari sini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada kondisi penentuan prioritas, kayak mungkin dari 80% dari threshold. Terus yang kedua itu ada kondisi manajemen kapasitas atau truck capacity validation. Terus yang ketiga itu juga ada kondisi terminasi tugas atau task completion. Next. Mungkin di sini juga ada terdapat data representation dan juga abstraction-nya. Di sini juga
bisa dijelaskan juga ada pembagian dari subtabel ya. Next. Oke, selanjutnya ada abstraksi. Nah, abstraksi di sini tuh artinya menghilangkan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi krusial untuk membangun algoritma. Yang pertama itu ada informasi penting dan informasi tidak penting. Untuk informasi penting, yang pertama tuh ada field level persen, terus koordinat lokasi XY, kapasitas truk, terus status truk. Terus untuk yang informasi tidak penting itu ada jenis atau warna tempat sampah, bau atau komposisi sampah, nama petugas truk, merek sensor, dan yang terakhir itu ada kondisi visual jalan. Next. Oke, selanjutnya ada klasifikasi data berdasarkan perannya dalam sistem input, calculate, dan output. Dan bisa dilihat dari variabel, tipe data, dan deskripsinya. Next. Oke, selanjutnya ada algoritma. Yang pertama tuh ada pemilihan algoritma klasik. Dalam penyelesaian masalah smart waste collecting, ada beberapa algoritma klasik yang bisa kita adaptasi. Berikut adalah analisisnya. Yang pertama tuh ada greedy algorithm. Algoritma ini mengambil keputusan terbaik di setiap langkah dengan memilih tempat sampah terdekat yang harus diambil tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang di akhir rute. Kelebihannya itu sangat cepat secara komputasi dan mudah diimplementasikan untuk data real time. Terus yang kedua tuh ada brute force. Untuk brute force tuh mengecek semua kemungkinan urutan rute untuk menemukan yang paling pendek secara keseluruhan. Kelemahannya itu membutuhkan waktu sangat lama jika jumlah tempat sampah banyak. Terus ada keputusan terakhir itu greedy algorithm. Greedy algorithm dipilih sebagai algoritma utama. Alasan utamanya itu karena sistem pengelolaan sampah memerlukan respon cepat terhadap data sensor yang dinamis. Terus meskipun tidak terlalu menghasilkan rute terpendek mutlak seperti TSP, Greedy memberikan solusi yang cukup baik dengan beban komputasi yang jauh lebih rendah. Mungkin di sini juga ada flowchart dari algoritmnya, mungkin bisa dilihat juga. Next. Kemudian berikut ada pseudocode dari sistem pengangkutan sampah pintar ini. Itu dimulai dari kita ngeset lokasi, mass capacity, current load, dan lokasi dari truknya itu sendiri. Kemudian kita input data sensor, lalu memasukkan priority list. Kemudian jika priority list tidak kosong, maka kita akan menemukan bin terdekat dan menentukan distance-nya. Kemudian cek kapasitas truk. Jika kapasitas tidak cukup, maka akan balik ke TPA terlebih dahulu. Kemudian print truck pull returning to TPA to unload. And if, kemudian and while, lalu move to TPA location, kemudian print all critical bins have been cleared. Kemudian returning to base. And Kemudian ada bagian selanjutnya adalah algoritma analisis Big O. Berdasarkan pseudocode, kita dapat menghitung kompleksitas suatunya, dapat dilihat di tabel-tabel yang ada di sini. Kesimpulannya dalam kondisi terburuk di mana semua tempat sampah penuh, M sama dengan N, kompleksitas total adalah O, N pangkat 2. Ini termasuk kategori quadratic time yang sangat efisien untuk skala data ratusan hingga ribuan tempat sampah di sebuah kota. Next. Kemudian ada tes algoritma, contoh penerapan sesuai diagram flowchart. Sampel datanya ada kapasitas truk 500 kilo di titik awal titik 0,0 dan dengan bin 1, bin 2, bin 3 dengan jarak dan berat yang bervariasi. Kemudian adalah langkah-langkah simulasinya dan evaluasi efektivitasnya. Algoritma ini sangat efektif dalam mencegah overflow karena memprioritaskan bin kritis di atas 80%. Penggunaan greedy nearest neighbor berhasil meminimalkan jarak tempuh antar titik penjemputan. Namun, tetap disiplin pada batasan kapasitas truk agar tidak terjadi pemaksaan muatan. Sekian presentasi dari kami kelompok 8, kelompok semangka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.